Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati dan saya cintai. Titipan pertanyaan Buya, apa hukumnya kata teman saya istri beliau menjadi pembantu gitu. Apa hukumnya dia ketika berduaan sama bosnya di rumah bosnya? Apa hukumnya haram atau halal? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada khulwat, ada ikhtilat. Khulwah itu adalah berduanya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram di sebuah tempat. Jika seandainya dia akan melakukan keharaman adalah bisa, biarpun tidak melakukan keharaman, itu sudah haram. Harus paham makna khulwah. Berada di sebuah tempat tersembunyi, sempat di ruangan, di kamar, laki perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram itu artinya sama-sama boleh menikah. Bukan mahram di sebuah tempat. Jika seandainya ia akan melakukan muqaddimah zina atau bahkan zina, melakukan zina atau bahkan muqaddimah, dia bisa, maka itu sudah haram. Biarpun nggak ngapa-ngapain juga di situ. Ini harus waspada para wanita. Ini demi kemuliaan. Islam menjaga itu semuanya. Islam menjaga wanita. Karena kisah wanita diperkosa pasti tanyakan di mana tempatnya, kan begitu. Dicabulin di mana tempatnya. Mungkin dia mau dibawa kemana, mungkin. Karena dia sudah mulai keluar dari rambu ini, maka dia akan dihinakan. Baik. Adapun ikhtilat itu bercampur laki dengan perempuan, ini ada yang halal dan haram. Jika di situ ada orang lain, kayak begini di sebuah tempat ikhtilat bercampur, maka tidak mutlak ikhtilat itu haram. Bercampur yang haram itu adalah jika tidak memenuhi syarat 5. Kalau memenuhi syarat 5 itu bercampur laki perempuan jadi boleh. Artinya selama ini kita nemu di pasar di sebuah tempat. Yang pertama adalah sama-sama menutup aurat. Menutup aurat. Yang kedua di kalangan orang-orang yang menutup aurat. Yang kedua orang yang saling menjaga. Anda seorang wanita yang menutup aurat bahkan seandainya pakai cadar sekalipun. Kalau Anda bersama laki-laki yang matanya itu mata jelalatan, memperhatikan Anda dari atas bawah ini, menerawang di balik baju. Kan ada laki-laki mata jelalatan tuh, maka jalang itu kan ada. Anda nggak boleh duduk dengan mereka. Artinya duduk di kalangan orang-orang yang terhormat. Pertama adalah sama-sama menutup aurat. Dua, di kalangan orang terhormat. Yang ketiga, di tempat yang terhormat. Bukan tempat terhinakan, tempat yang baiklah, kayak majelis yang. Kemudian yang diomongin juga terhormat. Biarpun katanya yang satu pakai imamah, yang satu pakai cadar, ngomong omongan jorok kotor, omongan porno, kan kacau. Jadi harus dijaga omongannya. Yang kelima adalah tidak terjadi berdempetan. Tidak berdempetan. Selagi masih ada jarak, maka itu tidak haram. Nah, masalah tidak haram ini adalah tingkat terendah adalah tidak haram. Kalau tingkat lebih mulia lagi, ya gini, dibatasi begini ini. Supaya lebih aman, itu adalah martabat lagi. Sehingga kalau ada kumpul misalnya, di sebuah rumah ada sepupu, ada adik, tapi bergeriung begini, itu namanya ikhtilat yang halal. Sama-sama menutup aurat, di tempat terhormat, yang diomongkan benar, juga tidak saling dempet, sah-sah saja. Supaya orang paham mana ikhtilat. Tapi yang tadi yang ditanyakan khulwah. Kalau berdua dengan bosnya, maka itu adalah haram. Mungkin Anda berkata, aduh kerjaan saya semacam itu. Allah Maha Kasih, hai hamba Allah. Sadari dulu, sesali, kemudian berusaha untuk mencari tempat yang terhormat. Maka Allah kasih. Yang repot adalah kita merasa nyaman di kubang kehinaan. Maka nggak akan ditolong oleh Allah. Biar siapapun Anda berpikir, astagfirullahaladzim. Jadi ini nggak boleh dong. Tinggal insaf saja kok.
Kalau hari ini Anda belum bisa mengentaskan diri dari kubang tersebut, mungkin esok hari, lusa. Yang jelas Anda merasa tidak nyaman di tempat tersebut. Bahkan sebaliknya, kalau sudah Anda mulai nyaman, ya Anda nggak beres ini. Sehingga sering ngobrol, asik duduk berduaan, itu sudah nggak beres. Ingat, takutlah. Allah Maha tahu. Dan banyak terjerumusnya wanita dalam kehinaan gara-gara menyepelekan hal yang semacam ini. Takutlah kepada Allah semuanya. Jadi bagi yang masih diuji oleh Allah dengan bekerja dengan cara semacam itu, tanamkan kebencian dulu kepada pekerjaan tersebut. Bahasa ini adalah tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian perlahan demi perlahan Anda untuk mencari tempat lain yang lebih terhormat, dan sungguh Allah Maha Kasih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda serius, niscaya Allah akan kasih jalan menuju kebaikan. Banyak istighfar. Kemudian bagi siapapun yang melihat orang semacam itu, hendaknya kita berpikir menyelamatkan dia pertama dengan panjatan doa semoga dia selamat, dan memandang mereka dengan kasih sayang. Kemudian setelah itu kalau Anda punya peluang, Anda tawarkan mereka untuk bekerja di tempat yang terhormat seperti yang Anda telah ketahui. Itu adalah baik. Bukan hanya ngoloin, astagfirullah ini apaan ini, wallah sering ngaji, tiap hari ngaji, tapi kerjaannya begitu. Nggak usah, kita jangan biasa merendahkan orang. Kita nggak tahu keadaan dia harus begitu karena mungkin tuntutan-tuntutan yang lain. Tapi untuk menyadari itu penting, untuk meningkatkan kualitas diri itu penting. Dengan sadar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.